Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke. Ya, sampai di mana kita tadi? Yang poin yang ketiga ya. Nah, magnet ajaib bagi hidupmu. Bagaimana saudara saya bisa menjadi magnet ajaib? Yang ketiga, kita punya M yang ketiga, yaitu memperhatikan firman perkataan Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Kalau saudara-saudara tidak memperhatikan firman Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, engkau tidak akan pernah bisa menjadi magnet ajaib. Karena untuk menjadi magnet ajaib, engkau perlu ada pada hal yang ketiga ini. Memperhatikan dulu firman perkataan Tuhan Yesus dengan segenap hati. Baru engkau lihat kuasanya bekerja. Amin. Mari kita lihat Yohanes 12 ayatnya ke-33. Yohanes 12 ayat yang ke-33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Berarti ini ada pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan. Aku ini serius loh. Aku mau sampaikan misiku datang ke dalam dunia ini, bahwa aku akan mati di atas kayu salib. Nah, itulah saudaraku, Tuhan mau kalau engkau dan saya ingin menjadi magnet ajaib, maka kita perlu memperhatikan firman, ya. Firman itu perkataan siapa? Firman itu perkataan Tuhan Yesus sendiri dengan segenap hati, saudaraku. Ada orang yang dengar firman tapi nggak perhatikan. Beda orang yang dengar dan perhatikan itu beda. Orang yang dengar hanya sambil lalu. Tapi kalau orang perhatikan, itu bukan cuma sekedar mendengar, tapi benar-benar dia sampai benar-benar serius. Dia sampai tidak ingin firman itu jatuh, firman itu gugur, firman itu berlalu begitu aja. Dia benar-benar memeluk, mencintai. Itu orang yang perhatikan, ya. Beda dengan orang yang cuma dengar asal dengar, tapi firman tidak pernah tinggal nyantol dalam hatinya. Tapi hari ini saya berdoa supaya saudara-saudara dan saya yang ada pada malam ini, engkau dan saya menjadi magnet ajaib. Ya, selaku magnet ajaib yang ketiga, memperhatikan firman. Ini dulu. Baru kita bisa benar-benar bisa menjadi magnet ajaib. Lalu kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saku, bagi orang yang menjadi magnet ajaibnya Tuhan, yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana iblis akan dilemparkan keluar. Siapa yang dilemparkan keluar? Iblis, ya. Di dalam Alkitab ini berkata penguasa dunia ini, yaitu iblis, ya, saudara-saudaraku. Mari kita lihat. Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Amin. Amin. Ada kata akan, berarti ini pasti terjadi. Tidak akan pernah bisa meleset. Kata akan ini berarti pasti terjadi. Dan kita sedang menanti kapan waktunya pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai Tuhan dan Raja, maka iblis akan dilemparkan keluar, saudaraku. Kemana iblis dilemparkan keluar? Dia dilemparkan ke dalam jurang maut yang disebut dengan Tartaros. Coba katakan Tartaros. Di sanalah tempat iblis akan dibuang ke dalam jurang yang paling dalam sekali, saudaraku. Saudara mau ukur kedalaman jurang itu tidak bisa, saudara. Terlalu dalam sekali. Di sanalah iblis dan anteng-antengnya akan dibuang ke sana, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka kita percaya pada hari itu adalah hari kesukaan, hari kegirangan, hari kemenangan besar bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang tetap terus memuji-muji Tuhan selama dia ada di muka bumi ini dan sampai pada saatnya Tuhan panggil dia pulang. Soal di sorga pun dia terus memuji Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang menyadari bahwa dia adalah magnet ajaibnya Tuhan. Dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Sementara yang lain yang tidak mau menjadi magnet ajaibnya Tuhan, dia dilemparkan bersama dengan iblis dan semua antek-anteknya, saudaraku, ya. Di sana Alkitab berkata terdapat ratap dan kertakan gigi. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, mengerikan sekali. Orang-orang yang tidak percaya, penyembah-penyembah berhala, orang-orang berdosa, orang-orang cabul, pemburi, saudaraku, orang-orang pencuri, saudara, perampok yang mereka melakukan kejahatan, mereka akan dilemparkan, saudaraku, ke dalam jurang maut, yaitu Tartaros bersama dengan iblis. Di sana, saudaraku,
Mereka akan merintih, mereka menangis, mereka minta Tuhan ampuni aku, beri aku kesempatan untuk aku melayani Tuhan, beri aku kesempatan untuk aku bisa berbuat banyak bagi Tuhan, beri aku kesempatan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, beri aku kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, beri aku kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, beri aku kesempatan untuk membuka rumahku untuk kebaktian diadakan. Sudah tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Kesempatan yang Tuhan berikan bagimu sudah hilang, saudaraku. Waktu berlalu begitu cepat, engkau abaikan kesempatan demi kesempatan, hilang, saudaraku. Nah, mumpung sekarang masih ada kesempatan, ayo jangan sia-siakan itu. Ya, kalau Tuhan kasih engkau kesempatan melayani dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Tuhan ingin engkau melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik dengan segenap hatimu, supaya pada akhirnya engkau tidak menyesal, saudaraku, ya. Seperti orang-orang yang ada bersama dengan iblis, dilemparkan ke dalam Tartarus, yaitu jurang paling dalam, saudaraku. Mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang yang menjadi magnet ajaibnya Tuhan. Lihat ini, orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menikmati Yesus yang menarik semua orang datang kepadanya. Nah, inilah magnet ajaibnya Yesus. Dia menarik semua orang datang kepadanya. Haleluya. Kita lihat Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat yang ke-32, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Amin. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, cara kita meninggikan Tuhan dengan apa? Dengan pujian penyembahan. Apa yang terjadi waktu Yesus ditinggikan dari bumi dengan pujian penyembahan umatnya? Maka ini yang terjadi. Aku akan menarik. Ini artinya magnet yang menarik, saudaraku. Menarik semua orang datang kepadaku. Wow. Makanya Bapak Ibu, kalau kita menjadi magnetnya Tuhan, kita perlu menjadi orang yang suka memuji-muji Tuhan, ya. Saya dalam hidup ini ketika saya mendapatkan satu lagu, Bapak Ibu sekalian, langsung cepat sempat saya rekam. Dan salah satu lagu yang terakhir ini, ya, dan saya percaya ini bukan yang terakhir, masih ada lagi lagu-lagu yang akan Tuhan munculkan, saudaraku. Soal kasih Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan kepada Yesus, ya. Dan kebanyakan lagu-lagu sekarang ini lagu-lagu yang menurut saya itu tidak jelas, ya. Arahnya itu sepertinya siapa yang ditinggikan, siapa yang dimuliakan. Jadi gak jelas lagu-lagunya itu. Saya perhatikan lagu-lagu sekarang ini gak ada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dan tugas kita datang menyembah Dia. Gak ada, saudaraku. Lagu-lagu hanya bicara tentang kesedihan, lemah, ya butuh penghiburan. Memang gak salah, kita butuh itu namanya kekuatan penghiburan. Tapi kapan kita mendengar Yesus ditinggikan lewat lagu itu, saudaraku? Makanya kita perlu, saudaraku, jeli di sini. Lagu-lagu kita perlu selektif, saudaraku. Supaya kita tahu lagu ini siapa yang harus ditinggikan, manusia atau Yesus? Yesus yang harus ditinggikan, ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja CLCC selalu tinggikan Yesus, muliakan Yesus, sanjung Yesus, sembah Yesus. Itu yang saya ajarkan. Kita lakukan ini dan kita akan lihat, saudaraku. Bagian Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya, ya. Bukan datang kepada manusia, tapi datang kepada Yesus. Itu, saudaraku. Saya percaya ini bakal terjadi. Dan Bapak Ibu, siap-siap, saudaraku. Suatu hari ketika kita akan buat satu kebaktian, kita akan melihat, saudaraku, dalam ruangan kebaktian itu tidak ada lagi tempat yang tersedia, sudah penuh. Bahkan orang akan rela untuk berdiri, saudaraku. Oleh karena apa, saudaraku? Saking banyaknya orang di dalam kebaktian itu, saudaraku, mereka yang terlambat, mereka gak kebagian tempat duduk. Bahkan kalau mereka terlambat, mereka rela duduk di, saudaraku, di jalan-jalan itu, saudaraku, di bawah kursi orang-orang lain, saudaraku. Dan saya berdoa ini akan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Dan mereka akan ikut kebaktian kedua. Mereka sudah antri di luar sana, saudaraku. Sebelum kebaktian pertama selesai, kebaktian kedua akan dimulai. Mereka sudah cepat-cepat masuk. Kalau mereka terlambat, mereka bakal nggak ada tempat duduk. Dan saya percaya ini akan terjadi, saudaraku. Kapan? Kita tunggu saja, saudaraku. Waktunya tidak akan lama lagi. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya kalau Yesus ditinggikan, ayat ini digenapi. Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Katakan amin, amin, amin. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Terpujilah Tuhan. Dengar engkau yang ada di dalam ibadah Zoom malam hari ini, dan engkau yang juga menyaksikan lewat YouTube. Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Firman itu ya dan amin. Semua yang difirmankannya, apa yang terjadi? Pasti akan digenapi. Amin. Tugas kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, memuji menyembah Tuhan. Dan tugas Tuhan, dia akan menarik
semua orang. Satu hari ada orang-orang yang dulunya mereka benci dengan Yesus, mereka benci dengan kekristenan, mereka bunuh hamba Tuhan, umat Tuhan, mereka siksa gereja, mereka bakar. Satu hari mereka akan ada di tengah-tengah kebaktian itu. Amin. Haleluya. Bahkan orang-orang yang sudah murtad meninggalkan Tuhan, mereka akan sadar, mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka akan menangis, mereka akan menyesal selaku. Dan mereka dibaharui imannya kembali. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Ini pasti terjadi. Jadi gereja menjadi jawaban bagi setiap persoalan umat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini dia. Wow. Rupanya ini saya belum catat. Oke, sudah. Jadi ini anggap saja satu PR. Dan nanti kita akan menikmati firman Tuhan tuh kali berikutnya. Kita akan berdoa dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan pada malam ini, yang sudah hadir bersama dengan kita dari Lawang, Pak Yanto. Haleluya. Koordinator pagi akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, shalom semuanya. Ya, Selamat shalom. malam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana pada malam hari ini anak-anak Tuhan yang mana yang ikut Zoom, yang ada di rumah kami masing-masing, telah mendengarkan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu tadi ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar ini ya Tuhan, dapat kami simpan, lebih-lebih dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah hati dan iman kami, sehingga kami selalu meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, terus ya Tuhan, dalam hal melayani Engkau. Berikan kesehatan yang prima, sehingga Bapak Pendeta John Sarbunan bisa melayani dengan sempurna. Amin. Termasuk pelayanan besok yang akan diselenggarakan di Madura juga Tuhan berkati semua rombongan sehingga sampai di Madura dengan selamat, dan dalam pelayanannya Tuhan sertai sehingga makin dikenal, makin besar ya Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Manusia-manusia yang Pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan. yang bisa mengikut kami yakin dan percaya Tuhan telah memberkati pelayanannya Bapak Pendeta. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Yanto buat doa yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kembali pada host kita malam hari ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih kepada Bapak Angki yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Yanto yang telah meneguhkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Yonatan dari Kediri. Silakan Bapak Yonatan. Bapak Bruri ya, Bu Rosalin. Ya, doa profetik mungkin bisa diwakili yang hadir malam hari ini, karena nanti Pak Yonatan yang pengumuman diwakili oleh Ibu Ratna Marlina kah? Oke. Boleh, oke. Ya, makasih. Oke. Ya, silakan Bros. Ya.
Bu Ratna Marlina. Silahkan Ibu Ratna. Iya, terima kasih Bu. Marilah Amin. kita mendengarkan doa prophetic 1 bagi bangsa dan negara. Doa prophetic 1 yang kita akhiri dengan I receive. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. receive. Tanda-tanda ajaib terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang tunduk dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Yes. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Nanti Ratna Mama lagi Marlina ibadah, Son. dari Kota Amin. Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina SPD. Amin. Salam buat keluarga di sana ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ratna Marlina yang telah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. sekarang kita sampai, amin. Sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Yonatan dari Kediri. Silakan Bapak Yonatan. Ya, terima kasih Bu Rosalin atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah
ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan. Ibadat gereja JLCC dimulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadat JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan dan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Datang dengan iman. 29 Juli 2023, Bapak Bruri Tikawalu dan Ibu Rosalin Suma, Jermani, berulang tahun pernikahan yang ke-57 tahun. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Jonathan Punidi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan. Ya, Terima kembali kasih pada host kepada kita malam ini. Ya. Terima kasih kepada Bapak Yonatan yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Sekarang saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator, Ibu ADC, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Ibu Bos Rosalin. Tapi paling utama kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sudah boleh akan mengakhiri dan semua kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih Ibu Rosalin yang memimpin kita sebagai host. Juga Bapak Jonathan yang sudah menyampaikan pengumuman, dan Bapak Bruri sudah untuk doa profetik yang diwakili oleh Ibu Ratna Marlina. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat segala apapun yang kita lakukan ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih yang sudah bertugas malam hari ini dan sudah ambil bagian dalam doa apapun kita ya, doa Pras Angki Suara ya, dan Bapak Yanto, terima kasih untuk doa sebelum dan firman, dan semua yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih semuanya. Pastikan kita tetap ya meninggikan Tuhan, agar kita pada saat Tuhan datang kita semua akan ditarik seperti firman malam hari ini ya, kita menjadi magnet untuk menarik jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak John untuk firman-Nya. Tuhan Yesus berkati Pak John dan keluarga, istri, anak-anak, Sinta dan ketiga anak semuanya, keluarga besarnya, sekaligus keluarga besar Chelsea.
Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus berkati kita semua, dan saya kembalikan ke host malam hari ini, Rosali Ya. Koala dari Jerman. Ya. Terima kasih kepada Ibu Adece yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari Gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, setiap pria dan wanita, suami, istri, bapak dan ibu, papa, mama, kakek, nenek, Tuhan tahu engkau mengasihi anak-anakmu. Tuhan tahu engkau mengasihi cucu-cucumu. Tuhan tahu engkau mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Pada pasangan malam hari ini, Tuhan akan membuat engkau menjadi sebuah magnet yang ajaib, sedang dihadirkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan susah hatimu malam hari ini. Mari percaya dengan segenap hatimu. Aku berdoa untuk Ibu Adece, Ibu Rosalin, oh Tuhan, Ibu Magdalena, Ibu Ratna, Ibu Weli Hukubun, Ibu Sian Liang, Ibu Marta, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Ibu Cindy, semua yang hadir malam hari ini, bahkan juga termasuk kaum bapak, baik Pak Yanto, Pak Frans Angki, Pak Jonathan Puniti, demikian juga hambamu Pak Nanang yang hadir malam hari ini. Tuhan tahu kerinduan hatimu, bahwa engkau sayang kepada anak-anakmu, engkau sayang kepada cucu-cucumu, engkau sayang kepada menantumu, engkau sayang kepada orang-orang di sekelilingmu. Nah, hari ini doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan itu akan menjadi magnet yang ajaib, akan menarik kuasa Tuhan, akan menarik mujizat Tuhan. Malam hari ini siapa yang sakit dengan iman, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan rasakan sekali lagi. Ada aliran kesembuhan yang mengalir. Ada aliran mujizat Tuhan yang sedang ditarik datang untuk menyembuhkan penyakitmu. Imani malam hari ini, imani. Ada aliran kuasa Tuhan yang sedang datang menghampiri engkau. Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Engkau yang sakit, sekarang terima dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, jadilah sembuh, jadilah sehat. Yang di dalam wadah Zoom ini, engkau sembuh. Bahkan engkau yang menyaksikan siaran ini lewat YouTube juga, engkau tumpangi tangan atas tanganmu. Ada kuasa Tuhan di tanganmu. Engkau sembuh. Bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan. Karena tanganmu itu sudah menarik tangan Tuhan bagaikan magnet yang akan menjamah tubuhmu malam hari ini. Imani bahwa tangan Tuhan sudah menggantikan tanganmu untuk menyembuhkan engkau yang sakit di bagian kepala, yang sakit di bagian telinga, yang sakit di bagian mata, yang sakit di bagian mulut, yang sakit di bagian tenggorokan, yang sakit di bagian paru-paru, yang sakit di bagian ginjal, yang sakit di bagian liver, yang sakit di bagian empedu, yang sakit di bagian tulang tangan, tulang kaki, yang sakit di bagian apapun anggota tubuh yang sakit hari ini. Aliran kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan malam hari ini, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Oleh bilur Yesus, aku sudah disembuhkan Tuhan. Bahkan terikat dengan segala roh jahat, dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan engkau, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Hari ini, imani doa-doa yang kau naikkan buat orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau sayangi, anak-anakmu, cucu-cucumu, pasanganmu, menantumu. Tuhan sedang mendengar doamu malam hari ini. Dalam nama Yesus, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Terima dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Beli yang menaikkan ucapan syukur buat keponakannya Ibu Erna Hukubun. Oh Tuhan, tadi sudah dioperasi khusus buntunya di rumah sakit Profita Jayapura. Dalam nama Yesus, sempurnakan kesembuhanmu. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan dia lewat operasi, Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Rosalin. Dalam nama Yesus, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan, semua dilancarkan Ibu
dimudahkan dalam nama Yesus. Untuk Pak Wahyu Kubun, istri dan anaknya Arsenio juga sudah disembuhkan Tuhan, bicaranya sudah lancar dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan cucu Pak Yanto, anak Cuna, Tuhan sembuhkan cucu juga ya Tuhan Yesus. Ibu Weli Kubun dalam nama Yesus. Untuk anak kasih, untuk juga Aldo yang masuk polisi dan sedang mengikuti pendidikan, Tuhan lancarkan semuanya. Terima kasih. Malam hari ini saya percaya Ibu Siang Liang dan teman-teman yang semua yang hadir malam ini, Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu. Tuhan sedang membukakan jalan bagimu. Terima malam ini. Bukan cuma penyakitmu disembuhkan, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ibu Ratna Marlina, jangan takut ya. Tuhan menyelesaikan persoalanmu malam hari ini. Engkau tidak akan selama lagi tertekan. Tuhan sudah berikan engkau kegirangan, Tuhan sudah berikan engkau ketenangan, Tuhan sudah berikan engkau damai sejahtera. Engkau menikmati kebahagiaan bersama dengan anak mantu cucumu. Dalam nama Yesus, untuk rencanamu, untuk Holy Land, untuk ke tanah suci, Tuhan menyediakan semuanya. Jangan takut. Untuk penjualan rumah, orang tuamu, pembagian warisan, akan terjadi keadilan. Di antara kakak beradik, semuanya menjadi orang-orang yang baik hati, saling tolong-menolong. Tidak ada yang saling merebut. Semuanya akan hidup dalam sebuah keadilan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini lihat, keselamatan dari Tuhan sedang turun atas hidupmu. Kami akan berpisah malam ini. Kami doakan berkati kebaktian malam ini, dan berkati juga kebaktian besok pagi. Oh Tuhan, berkati Pak Yanto dan tim yang akan melayani. Berkati kebaktian juga besok malam. Oh Tuhan, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Kami doakan teman-teman yang tidak sempat hadir, Pak Darmawan, Olim di Kota Medan, Tuhan sudah sembuhkan dia. Ibu Ong Kim, Tuhan sudah sembuhkan dia dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, Tuhan juga sudah sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami semua pada malam ini. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Mari semua kita yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya Pak Frans. Ya Pak John, itu Pak John Patikawa yang kita doa yang lalu akan melakukan operasi. Tadi baru selesai operasi Pak John. Tapi dia masih berada di ruang ICU sekarang ini. Kita tolong doakan beliau Pak John supaya dia mungkin Tuhan dia agak baik kan teman-teman. Ya. Mari Bapak Ibu kita doakan Pak John Patikawa ya. Ini adalah info dari Pak Frans Angki. Operasi kanker. Sakit kanker ya Pak ya? Ya, operasi kanker dia. Kanker. Mari kita arahkan tangan sekali lagi di depan layar monitor. Pak John Patikawa, anak-anak Tuhan dari berbagai tempat di dalam dan di luar negeri, kami datang menghampiri engkau malam ini. Terimalah aliran kuasa Tuhan, terimalah aliran mujizat Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan engkau malam ini. Tuhan menjamah engkau malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sadarkan dia. Dia tidak koma lagi, dia dalam keadaan baik. Dalam nama Yesus, terima Pak John Patikawa, Tuhan penyembuhmu. Ada kuasa dalam doa anak-anak Tuhan malam ini, ada magnet Tuhan sedang menarik kuasa Tuhan atas hidupmu Pak John Patikawa. Dalam nama Yesus, berikan dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki. Memberkati semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak John. Doanya, Pak pelayanannya. Jonathan, Bu Magda, Bu Ratna, Marlina, Bu Siang ya. Pak Yonatan, Memberkati ya. Bu Weli, Bu Sinta, Bu Meriawati, Pak Angki, ya, Johan Pak Yanto, Sinja, Bu Bu Siang Sindia. yang salam buat semua di rumah ya. God bless you Weli, all. memberkati semuanya. Tetap semangat teman-teman, memberkati juga ya. Semua yang di rumah. Sampai kita ketemu lagi teman-teman semuanya. Ya Pak Yanto, besok pagi sudah oke ya timnya? Bu Ratna. Selamat istirahat. Oke, God bless you all. God bless you all. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman ya. Ya. Oke. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Selamat malam, selamat siang Bro Salin, selamat sore ya waktu Jerman. Amin. Ya. Ya. Amin. Haleluya.